Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 komunikasi bisnis akan membawakan tema tentang wawancara kepegawaian. Anggota kami yaitu saya sendiri Muhammad Rifki Farizal Varianto, kemudian ada Teresa Rahayu Pratiwi, kemudian ada Farus Gosi Amruo. Daftar isi: pengertian wawancara, sistem administrasi kepegawaian, fungsi teknis administrasi kepegawaian, tujuan wawancara kerja, tipe-tipe wawancara kerja, jenis wawancara kerja. Yang pertama, pengertian wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Kedua, sistem administrasi kepegawaian. Sistem administrasi kepegawaian adalah bagian dari administrasi negara yang kebijaksanaannya ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai. Pola kebijaksanaannya tergantung pada bentuk negara yang dianut. Suatu negara, apakah federal ataukah kesatuan. Selain itu, kebijaksanaan dasar sistem administrasi kepegawaian di negara Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pada umumnya, yang dimaksud dengan kepegawaian adalah segala hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai. Pegawai merupakan tenaga kerja manusia, jasmani maupun rohani, mental, dan pikiran, yang senantiasa dibutuhkan dan menjadi modal pokok dalam badan usaha kerja sama mencapai tujuan tertentu. Administrasi kepegawaian berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Pada umumnya, yang dimaksud dengan kepegawaian adalah segala hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai. Pegawai merupakan tenaga kerja manusia jasmani maupun rohani, mental, dan pikiran yang senantiasa dibutuhkan dan menjadi salah satu modal pokok dalam badan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Terima kasih untuk waktunya. Saya lanjutkan. Yang ketiga, fungsi teknis administrasi kepegawaian. Jadi administrasi kepegawaian kan memiliki peran penting dalam satu organisasi untuk memantau keadaan pegawai dari waktu ke waktu. Contoh kasusnya ini setelah dilakukan analisis terhadap jumlah pekerja yang bertugas tidak sebanding dengan beban pekerja yang banyak. Nah, hasilnya produktivitas menurun dan perusahaan tidak dapat mencapai target. Nah, agar tidak terjadi hal-hal demikian, dibutuhkan administrasi kepegawaian yang baik. Dalam fungsi teknis, administrasi kepegawaian ini ada slide selanjutnya, ada pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan pegawai. Pengadaan pegawai ini tujuannya untuk melakukan proses rekrutmen atau penarikan pegawai yang telah ada untuk menjalankan tugas tertentu. Tujuannya untuk memperoleh jumlah dan jenis pegawai yang tepat guna mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada pengembangan pegawai. Setelah pegawai direkrut ini perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan agar mereka sesuai dengan harapan organisasi dan tuntutan pekerjaan. Selanjutnya kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa sesuai dengan kontribusi pegawai kepada perusahaan. Selanjutnya ada integrasi pegawai, yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyesuaikan sikap-sikap pegawai dengan keinginan organisasi agar dapat bekerjasama dengan baik. Selanjutnya ada pemeliharaan pegawai, merupakan usaha untuk mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap para pegawai. Yang terakhir adalah pensiunan pegawai. Ini perusahaan perlu memberikan balas jasa kepada pegawai atas pengabdian yang telah dilakukan. Selanjutnya, yang keempat adalah tujuan wawancara kerja. Slide selanjutnya. Tujuan wawancara kerja
Secara umum ini ada 4, yaitu mengetahui kepribadian pelamar. Yang kedua, mencari informasi yang relevan antara pelamarnya dengan apa yang disampaikan oleh si pelamar. Terus yang ketiga ada mendapatkan informasi tambahan untuk pelamar. Jadi bukan hanya kita yang mendapat informasi dari pengelamar, tapi juga pelamar mendapatkan informasi dari kita tentang perusahaan yang akan dituju. Lalu yang terakhir ada mengidentifikasi pelamar yang cocok. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Farosdosi. Terima kasih waktunya. Selanjutnya ada tipe-tipe wawancara kerja. Apa itu tipe-tipe wawancara kerja? Next. Yang pertama ada wawancara non-directive. Yang kedua ada wawancara kerja behavioral. Asik. Terus lanjut. Yang keenam ada jenis wawancara kerja. Nah, ada beberapa jenis. Yang pertama, wawancara seleksi atau bisa disebut screening interview. Yang kedua ada wawancara telepon atau bisa disebut telepon interview. Yang ketiga ada yang namanya wawancara di kampus atau di sekolah, bisa disebut on campus interview. Yang terakhir yaitu yang keempat ada jenis wawancara yang namanya wawancara di pameran kerja. Itu bisa disebut dengan job fair interview. Yang terakhir kita ada jenis wawancara kerja. Nah, untuk yang kelima, wawancara di lokasi kerja atau bisa disebut on-site interview. Yang keenam, ada wawancara kelompok bisa disebut panel or group interview. Dan yang ketujuh, wawancara kasus bisa disebut case interview. Dan yang terakhir, nomor 8, ada wawancara atasan langsung. Sekian dari presentasi kami kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata kami yang salah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.